Drama Thailand kali ini bercerita tentang ibu dan anak yang terpaksa pulang ke rumah masa kecilnya. Rumah yang puluhan tahun tuh nggak berpenghuni. Pastinya menyimpan banyak misteri horor dan semuanya jadi masuk akal ketika misteri plot twistnya tuh terpecahkan satu persatu. Penasaran? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Wanita ini bernama Fareh. Tengah malam membawa putrinya bernama Min pulang kampung. Dari wajahnya sih, nampaknya si Fareh habis ditonjok. Anehnya, ia mengajak si Min main petak umpet sebelum ngisi Pertamax. Seolah-olah gak mau seseorang melihat putrinya. Setelahnya, ia buru-buru ke minimarket, padahal anaknya masih sembunyi di balik selimut. Dan anehnya lagi nih, ia menyembunyikan wajahnya dari CCTV. Nah, saat balik ke mobil, ia panik dong karena gak menemukan Min di sana. Lalu, lah si Min aja ada kelakuannya, namanya bocil kan, maunya tuh selalu diajak main. Nah, ia pun melanjutkan perjalanannya, gak peduli dengan suaminya yang sejak tadi nelpon. Tapi gak berapa lama, ia tiba-tiba ngantuk, lalu. Untungnya sih selamat, tapi saking ngantuknya, ia malah ketiduran. Sampai-sampai Polantas membangunkannya di pagi hari. Singkatnya, sampailah ia di rumah masa kecilnya. Rumah yang dilihat sekilas saja, kucing pun malas masuk. Gimana enggak, rumah itu ditinggalkan si Fareh bersama ibunya sejak 30 tahun lalu. Tapi dia masih saja menyuruh putrinya enggak takut, mengajaknya ke lantai atas, kamar masa kecilnya dulu. Menariknya, si Fareh menyimpan pistol di tasnya. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, dan Fareh pun segera turun. Di mana yang datang adalah penjaga rumahnya sejak masa kecil bernama Nate yang mengantarkannya sembako sesuai pesanan. Tapi anehnya, si Nate yang baru pertama melihat Fareh dewasa merasa pernah melihat wanita yang sangat mirip, tapi lupa karena itu sudah lama sekali. Min sendiri menyimpan pakaiannya di lemari, gak sengaja menemukan buku dongeng yang sudah usang. Nah, sebelum si Nate pergi, Fareh bertanya tentang generator. Karena seingatnya tuh ada generator besar di gudang itu. Namun Nate juga nggak tahu apakah generator yang nggak pernah nyala sejak 30 tahun lalu itu masih berfungsi. Namun wajahnya tiba-tiba berubah takut ketika melihat ke arah jendela. Ya, gordennya bergoyang-goyang. Tapi si Fareh malah mengira kalau itu ulah putrinya. Dan anehnya si Nate yang ketakutan buru-buru pamit pergi. Karena itu Fareh pun menegur anaknya. Padahal mah si Min juga nggak tahu apa-apa. Karena sejak tadi sibuk dengan buku barunya. Tapi si Fareh malah mengira anaknya bercanda. Nah, Fareh pun membawa barang-barangnya ke kamar utama, menyimpan pistol di laci meja sambil mengemas kopernya berisi pakaian dan uang 1 juta baht. Lalu menaruh koper tersebut di bawah ranjang. Malam pun tiba, si Min bosan karena nggak ada siaran. Namun, ya nampaknya ada sosok aneh yang mengikutinya. Tapi si Fareh masih mengira anaknya bercanda. Menyuruhnya tunggu di sana saja karena ia harus ke atas menutup jendela yang diguncang angin. Padahal mah jendela di bawah juga gitu. Sehingga Min pun segera menutupnya. Hanya saja ia penasaran dengan pintu aneh yang digembok. Mencoba melihat ke celah lubang, namun lah, si Fareh macam hantu aja dong, ngejelasin kalau sejak dulu ibunya melarangnya masuk ke ruangan itu. Jadi ia juga nggak tahu apa isinya. Intinya gudang itu nggak boleh dibuka. Nah, saat makan malam, si Min ngeluh selain nggak bisa nonton, di sana juga nggak ada internet. Jadi ia nggak bisa main. Ibunya sih berjanji akan mengajaknya main setelah makan. Namun tiba-tiba guys, lampunya padam menyala macam lampu bioskop. Dan itu membuat Min sangat ketakutan karena ya memang ada hantu di rumah itu. Sehingga Min gak mau lepas dari ibunya, bahkan saat ibunya ke rumah generator itu. Ya, kalau dipikir-pikir nih agak aneh sebuah rumah pribadi dilengkapi generator besar seperti itu. Awalnya generatornya masih berfungsi, tapi gak berapa lama malah rusak. Jadinya mereka memilih tidur saja, ditemani remang-remang cahaya lilin, di mana si Min meminta dibacakan buku dongeng yang ditemukannya di lemari tadi. Anehnya, meskipun di buku itu tertulis namanya, si Fareh nampak nggak ingat
kalau itu bukunya. ศีรษะของอลิสก็ไปติดกับหลังคาของห้องโถงที่จริงแล้วตอนนี้เธอน่าจะ Paginya, sesuai janji, si Pare ngajak anaknya main petak umpet, segera sembunyi di bawah ranjang. Senyum-senyum karena putrinya nggak menemukannya. Tapi saat dia keluar, ia bingung dong melihat putrinya pakai topeng dan masuk ke ruang kerja ibunya dulu sambil menggambar sesuatu. Namun, lah si Pare berhalusinasi dong, di mana Min yang penasaran membuka kardus di sana yang berisi gambar seperti apa yang digambar bocil bertopeng tadi. Gak hanya itu, Min juga menemukan foto neneknya serta boneka kertas yang Pare suka mainkan waktu kecil. Dan dengan begitu, mereka pun menghabiskan siang dengan main bersama. Malam pun tiba, Pare baru tersadar kalau lampu tengah rumahnya itu nggak ada. Tapi ia nggak terlalu memikirkannya, memilih tidur saja. Namun tengah malamnya, si Min terbangun ketakutan akibat melihat seseorang di sana. Kan si Pare jadi bingung karena memang nggak ada siapa-siapa, menganggap putrinya hanya mimpi buruk. Namun paginya, ya, bocil bertopeng itu lagi-lagi nongol menunjuk ke arah si Min yang membuka jendela. Tapi saat berbalik, bocil itu tiba-tiba menghilang. Nah, daripada pusing mikirin itu, Pare pun mengajak anaknya ke pantai yang gak jauh dari sana, tempat liburan yang sangat disukainya di masa kecil dulu. Dan saat Min bermain, ia pun menghubungi si Nate, bertanya apakah ada tetangga yang punya bocil. Membuat Nate bingung karena gak ada satupun bocil dekat sana. Apalagi rumah si Pare hanya dikelilingi kebun karet yang sangat luas. Namun Pare baru nyadar kalau putrinya menghilang, segera mencari dengan sangat paniknya. Padahal mah si Min lagi main di balik batu. Tapi itu membuat si Pare marah. Jadinya Min pun ngambek, di mana ia langsung masuk kamarnya sambil mencoret boneka kertasnya. Jelas dong si Pare tambah marah. Padahal kan anaknya cuma gak mau tinggal di rumah itu. Namun, ya, bocil itu lagi-lagi muncul, dan anehnya, dia nampak seperti hologram. Tapi karena si Min tiba-tiba keluar, Pare pun segera mengejarnya. Ya, Min melihat seseorang di balik pohon, tapi kan Pare nggak melihat siapapun. Meminta putrinya cerita dulu kepadanya jika melihat hal yang aneh. Malamnya, saat makan, Min lagi-lagi meminta ibunya untuk meninggalkan rumah itu. Tapi Pare menolak, karena hanya itu satu-satunya rumah yang dapat mereka tinggali. Ya, gimana nggak minta pindah kalau hantu itu selalu muncul di hadapannya. Begonya, si Pare masih saja nggak ngerti. Padahal putrinya juga menunjukkan boneka kertas yang dicoretnya tadi. Kalau hantu yang dilihatnya tuh mirip seperti itu. Dan selalu muncul di dekat jam samping tangga. Hal itu tentu membuat si Pare stres. Di mana saat Min sudah tidur, ia pun turun ke bawah buat minum untuk melepas semua kesetresannya. Karena alasan ia pulang kampung tengah malam adalah karena suaminya selalu main fisik kepadanya. Bahkan malam itu ia yang membela diri, menodongkannya pistol. Tiba-tiba bocil bertopeng itu muncul lagi di depannya, bersamaan dengan jam yang berdentang di pukul 3 dini hari. Di mana Min tiba-tiba teriak memanggilnya, sehingga ia dengan segera naik ke atas. Tapi terlambat, pintu kamarnya tiba-tiba terkunci dan ranjang melayang, di mana hantu mata menyala itu muncul di hadapan si Min, membuat Min sangat ketakutan, segera sembunyi di dalam lemari. Tapi Pare pun mencari putrinya ke sana kemari, tapi nggak ditemukannya. Bahkan sampai di kebun karet, membuatnya jatuh berdarah, tapi nggak merasa sakit, saking khawatirnya. Paginya, inspektur polisi yang lagi hamil bernama Wati datang, bingung dengan wajah lebam si Pare. Namun Pare nggak mau ngebahas itu, toh ia ngelapor karena anaknya yang hilang. Dengan begitu, Pare pun menjelaskan ciri fisik putrinya, termasuk bagaimana putrinya menghilang tepat di jam 3 dini hari. Tapi gimana Wati mau percaya kalau jam yang dimaksud sudah rusak? Bingung dengan pegangan tangga yang sepertinya banyak noda itu. Apalagi dengan cerita ranjang melayang, rasanya gak masuk di akal. Meskipun tampakannya nih, ranjang itu rusak. Begitupun dengan jendela yang terkunci, jadi gak mungkin rasanya orang hilang tanpa jejak sedikit pun. Gak berapa lama, anak buah Wati dipanggil Udin datang membantu penyelidikan, termasuk memeriksa ruang generator yang aneh itu. Mereka juga ke kebun karet tempat Pare terjatuh
di mana Wati baru nyadar dengan darah di baju Pare. Curiga kalau itu darah orang lain. Apalagi saat tahu kalau si Pare berangkat ke rumah itu malam-malam. Wati pun yakin kalau Pare itu kabur dari seseorang. Tapi kan Pare nggak mau cerita. Namun tiba-tiba si Nate datang. Sehingga mereka pun cerita tentang si Min yang hilang. Membuat Nate bingung karena tahunya dia tuh si Pare datang sendiri. Jelas dong Pare protes. Bukannya Nate melihat putrinya di jendela kemarin. Namun ya, jika dipikir-pikir, kemarin si Nate memang gak pernah bertemu si Min. Membuat Wati curiga kalau sejak awal tuh Min yang dimaksud gak datang di rumah itu. Menganggap si Pare berhalusinasi. Ia pun memberikan nomor ponselnya jika Pare menemukan bukti baru. Hal itu tentu membuat Pare semakin sedih. Bertanya kalau bukan anaknya, lalu siapa yang si Nate lihat di jendela kemarin. Anehnya si Nate gak mau ngejawab dan malah setuju untuk percaya saja dan membantu Pare mencari si Min. Sementara Wati mengajak Udin mencari kebenaran kasus itu dengan mengecek CCTV pom bensin tempat si Pare singgah. Tapi si Min memang gak pernah kelihatan di dalam mobil. Bahkan saat CCTV minimarket yang ada hanya Pare yang kebingungan lalu senyum seperti bicara sendiri. Yah, itu saat si Min sembunyi di kolong mobil membuat Wati semakin curiga kalau Pare gak pernah membawa si Min malam itu. Nah, sekembalinya di kantor, Wati dipanggil atasannya yang gak lain adalah suaminya bernama Cupat Kai. Tapi dari foto wanita lain dan anak di meja kerjanya, dapat disimpulkan kalau Wati itu istri kedua. Meskipun begitu, Cupat Kai sangat sayang kepada Wati, menyuruhnya istirahat saja dan menyerahkan kasus anak hilang itu kepada Udin. Tapi kan Wati menolak karena posisinya yang dianggap selingkuhan selalu dipandang buruk polisi lain yang katanya nih dia jadi inspektor akibat pengaruh Cupat Kai. Namun Udin yang nampaknya menyimpan rasa kepada Wati selalu membela Wati di hadapan polisi lain. Singkatnya, Wati pun memeriksa data pribadi si Pare, membuat kecurigaannya kemarin terpatahkan karena memang si Pare punya anak bernama Min. Bingung mengapa si Nate ngakunya kalau Pare tuh datang sendiri. Karena itu mereka pun ke rumah si Nate yang bercerita kalau dulunya tuh ia adalah supir ibunya si Pare. Dan sejak rumah itu ditinggalkan 30 tahun lalu saat si Pare masih kecil, dirinya ditugaskan untuk menjaga rumah tersebut. Ia juga menunjukkan foto-fotonya saat itu, membuat Wati bingung karena dulunya mata si Nate masih normal. Sehingga Nate pun menceritakan kalau dulu tuh psikopat yang entah dari mana datangnya mencoba menyerang ibu si Pare. Dan sebagai satu-satunya laki di rumah itu, ia menyergapnya sehingga matanya pun jadi korban. Anehnya, Nate gak tahu siapa psikopat itu. Bahkan polisi yang menanganinya gak menemukan identitasnya. Apalagi psikopat itu meninggal setelah terjatuh dari lantai 2 rumah tersebut. Dan itulah alasan mengapa Pare dan ibunya meninggalkan rumah itu. Namun, di lain sisi, Pare masih mencari putrinya di setiap sudut ruangan. Tapi saat di ruang kerja ibunya, ia menemukan 2 foto pemakaman. Satunya pria dewasa dan satunya lagi anak kecil seumuran putrinya. Namun tiba-tiba polisi nelpon sehingga ia pun buru-buru ke kantor. Mengira putrinya sudah ditemukan. Padahal Wati hanya ingin menunjukkan rekaman CCTV kalau si Min gak pernah ada saat Pare dalam perjalanan ke rumah itu. Pare sih bersikeras kalau putrinya ada di dalam mobil, sehingga Wati pun menunjukkan foto jadul yang ditanyakannya kepada si Nate tadi. Dan Pare jelas tahu kalau itu foto putrinya. Tapi kan itu foto Pare kecil yang dipotret di tahun 1992. Iniไม่ใช่รูปเด็กสาวคนนั้นคุณวาลีหมายความว่ายังไงคุณจำเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ได้จริง Artinya semakin kuat dugaan Wati kalau Pare itu gak pernah membawa putrinya. Seketika Pare teringat saat ia menembak suaminya, tapi yang kena adalah lemari di belakang tempat si Min bersembunyi. Nah, ingatan itu seketika membuat Pare ketakutan, tapi ia masih bersikeras kalau ia pulang kampung bersama anaknya. Dan biar polisi percaya, ia merobek kain dasternya yang berdarah untuk diperiksa apakah itu darahnya atau darah orang lain. Toh seingatnya putrinya gak terkena tembakan itu. Alhasil Wati pun meminta Pare menghubungi suami bernama Yuta Chai itu.
Di mana Wati segera menjelaskan masalah tersebut. Dan benar aja dong, Yutace bingung. Toh si Fari memang kabur malam itu bersama putrinya. Wati sih belum percaya, memintanya mengirim foto si Min. Dan betapa terkejutnya dia karena Min sama persis dengan si Fare di tahun 1992. Karena itu, polisi yang percaya mengerahkan anggota untuk mencari keberadaan si Min, di mana Wati menguatkan si Pare kalau tindakan kabur dari suami KDRT itu sudah benar. Jadi ia berharap agar Pare gak merasa bersalah. Tiba-tiba hujan turun sehingga mereka pun kembali ke rumah. Anehnya, jendela yang sudah dikunci selalu saja terbuka, membuat Pare harus menguncinya lagi. Sementara Wati yang mencari WC, baru nyadar dengan pintu yang digembok itu. Segera memanggil si Pare, namun ya, untungnya Wati nggak melihatnya karena si Udin nelpon terkait perkembangan pencarian yang nggak ada hasilnya itu. Nah, demi menemukan putrinya, Pare pun setuju pintu itu dibuka dan di baliknya adalah tangga menuju ruang bawah tanah. Mereka pun segera turun menemukan mesin besar yang sangat aneh serta sebuah lab rahasia. Bahkan di lantai ada noda darah yang mengering dan jejaknya tuh berasal dari sebuah tabung yang terbungkus di sana. Mereka pun membukanya, membuat Wati semakin bingung. Alhasil, Udin dan timnya datang membantu Wati menyelidiki ruang aneh tersebut, di mana Pare juga nggak tahu apa-apa karena ia baru pertama kali masuk ke sana. Menariknya, ada lingkaran aneh seperti bekas hangus terbakar tepat di atas tabung itu, sehingga mereka pun naik ke atas, tepatnya di kamar kakeknya si Fare, yang ternyata orang Portugis. Dan memang benar lingkaran hangus itu tembus di sana, bahkan sampai di lantai atasnya juga, di kamar si Min, tepatnya pas di lemari tersebut. Jadinya Wati mengambil sikat gigi si Min untuk diperiksa DNA-nya. Hanya saja saat ingin pulang, Wati tersadar dengan mobil hitam mencurigakan yang ada di depan sana. Tapi pergi saat si Pare juga melihatnya. Singkatnya, Wati memeriksa kandungannya yang kian membesar. Dan saat pengen balik, Cupatkai ternyata sudah menunggu, memberikan sejuta perhatian dan kasih sayang, meminta Wati pulang istirahat saja. Ya, karena hanya selingkuhan, Wati terpaksa tinggal sendiri di sebuah apartemen. Gak bisa protes kepada Cupatkai, karena sebagai wanita tuh, ia merasa membutuhkan sosok pria. Sementara Udin minta maaf kepada Pare karena nggak dapat menemukan si Min dan pencariannya harus dihentikan, membuat Pare nangis sepanjang hari. Gak menyangka nasibnya sebagai seorang ibu akan berakhir seperti ini. Nyesel harusnya tuh ia nggak pernah pulang kampung. Tengah malamnya suara aneh tiba-tiba terdengar sehingga Pare yang nggak bisa tidur mencoba memeriksanya. Jelas dong, ia yang mengira itu penculik anaknya segera menghubungi Wati, sehingga Wati bergegas menyuruh Pare menunggunya dulu. Tapi kan sebagai seorang ibu, Pare sudah nggak sabar menemukan anaknya. Toh ia juga punya pistol yang dapat menembak penculik itu. Kan si Wati tambah panik buru-buru ke sana. Padahal mah itu suara jendela yang lagi-lagi terbuka. Namun bocah bertopeng yang dipikir-pikir mirip si Min itu nampak main petak umpet. Segera berlari ke atas, tepatnya di kamar itu. Fare pun mengejarnya dan betapa terkejutnya ia karena semua barang-barang di kamar itu melayang kecuali lemari yang nampak bersinar, sehingga Pare pun membukanya. Namun ya, Pare tiba-tiba muncul di tabung bawah tanah yang belum rusak, di mana wanita bule sudah menunggunya. Nah, untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, kita kembali ke tahun 1991. Bule ini bernama Penada, yang ternyata ibunya si Pare. Tapi anehnya, Pare kecil ini adalah gadis yang ada foto pemakamannya, bukan gadis yang mirip si Min. Kenapa begitu? Nanti akan terjawab. Di mana hari itu, Penada berencana membawa Pare main ke pantai. Namun tiba-tiba, ia mendapat panggilan agar segera ke kantor karena ada masalah. Jadinya ia pun membatalkan liburannya, membuat suaminya bernama Wat nampak kecewa. Yah, jika diperhatikan, si Wat adalah pria di foto pemakaman itu juga. Dan Penada gak peduli soal liburan karena sebagai engineer di pembangkit listrik, kerjaannya jauh lebih penting daripada liburan keluarga.
Toh itu menyangkut kepentingan orang banyak, yang pastinya itu membuat Pare sangat sedih. Jadi ada masalah arus tegangan di pembangkit listrik itu, sehingga penada pun dengan cepat menanganinya. Namun tiba-tiba terjadi hal yang aneh. Sebuah awan gelap muncul tepat di atas tegangan listrik yang kuat itu, di mana satu sepatu keluar, lalu awan gelap pun menghilang, membuat penada bingung. Karena itu sama persis dengan sepatunya, cuma haknya doang yang kelepas. Alhasil ia pun disibukkan dengan keanehan itu sepanjang hari, sampai-sampai menolak permintaan si Pare yang minta dibacakan dongeng, membuat Pare lagi-lagi harus kecewa akibat ibunya selalu gak punya waktu untuknya. Beruntung masih ada sang ayah yang selalu menemaninya, menyempatkan diri membacakan dongeng meskipun dia juga sibuk. Dan disitulah si Pare menulis namanya di buku tersebut. Namun tengah malamnya Pare terbangun akibat suara gaduh, mencoba memeriksanya, dan itu ternyata suara pertengkaran orang tuanya. Yahwat protes dengan si penada yang gak punya waktu buat Pare. Tapi menurut penada, kerjaannya juga sangat penting. Toh gaji Siwat gak cukup buat kehidupan mereka. Alhasil sejak hari itu hubungan mereka gak baik-baik saja, di mana suatu hari mereka liburan bersama, tapi penada nampak terpaksa. Tentu saja Siwat lagi-lagi protes, harusnya tuh penada menunjukkan wajah ceria di depan anak mereka. Kan itu membuat si penada emosi, memaksa mobilnya singgah, memilih pergi dari sana. Yang pasti Pare langsung nangis memanggil ibunya, tapi ya inilah alasan mengapa foto pemakaman itu ada di masa depan, karena 14 Maret 1991 Pare dan ayahnya meninggal, membuat si penada sangat menyesal. Andaikan ia nggak emosi hari itu, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Nah hari demi hari pun berlalu, tapi si penada masih depresi, padahal sudah berkali-kali ke psikiater. Namun itu nggak dapat mengobati rasa bersalahnya, sampai-sampai ia nggak pernah lupa tanggal tersebut. Hingga suatu hari, ia berniat bunuh diri di bendungan pembangkit listrik. Tapi hak sepatunya malah kelepas, dan tiba-tiba aja awan gelap itu muncul, membuatnya ketakutan. Lalu, ya tempat itu tepat di atas tegangan listrik sebelumnya, membuat penada gak jadi bunuh diri. Karena ngerti alasan mengapa sebelumnya sepatunya keluar dari awan hitam tersebut. Atau dengan kata lain nih, awan hitam itu adalah sebuah lorong waktu. Alhasil ia pun membeli generator serta membangun ruang bawah tanah, melakukan penelitian demi menyelamatkan putrinya sebelum kecelakaan terjadi. Nah hari demi hari pun berlalu, tapi percobaannya gak pernah berhasil. Hingga di tahun 1992 ia menyerah dengan marahnya memukul-mukul mesinnya itu. Namun tiba-tiba hal gak terduga terjadi. Awan besar itu muncul di tabung, dan yang keluar adalah simin. Yah, penada lupa salah satu variabel lorong waktu tersebut, yaitu lorong waktunya harus berada di posisi yang sama, dan jadi alasan mengapa simin hilang di masa depan, tepatnya di lemari itu. Meskipun begitu, demi mengobati rasa bersalahnya, si penada yang gak tahu kalau Min adalah cucunya dari masa depan, malah pengen menjadikannya anak, gak peduli dengan simin yang selalu mencari ibunya. Alhasil sejak hari itu si penada selalu meluangkan waktunya buat anak angkatnya. Gak mau kesalahan yang sama terulang, mengajaknya liburan sampai belanja baju dan mainan. Dan disitulah Simin membeli boneka kertas serta topeng tersebut. Nate dan istrinya sih selalu bertanya siapa anak itu, tapi penada alasan kalau Min adalah anak keluarga jauhnya yang gak mampu membesarkan anak. Nah suatu malam Min meminta penada menelpon ibunya, membuat penada bingung karena nomor ponsel yang disebutkan Simin belum ada di masa itu, apalagi teleponnya tuh memang gak tersambung. Nah hari demi hari pun berlalu, si penada menjalankan perannya layaknya seorang ibu, mulai dari ngepang rambut sampai ngukur tinggi badan Simin. Gak hanya itu, Min yang sangat suka dengan topeng itu selalu bebas bermain di rumah tersebut, sama persis seperti bocah bertopeng yang dilihat si Pare di masa depan. Dan pastinya Min sangat bahagia
apalagi selalu diajak bermain di pantai, yang seingatnya tuh ia juga pernah main di sana bersama ibunya. Namun si Nate masih saja bertanya mengapa anak itu belum dijemput ibunya, membuat Penada yang sudah sangat menyayangi Min menjelaskan kalau anak itu sudah jadi anaknya. Jadi Nate gak usah bertanya lagi. Yah, rasa sayangnya kepada Min membuat Penada gak rela melepasnya. Sampai-sampai ia menyembunyikan foto suami dan Fare asli, biar si Min benar-benar menganggapnya sebagai ibu kandung. Yah, itu sama persis dengan yang dilihat si Pare di masa depan, termasuk saat Min berlari di tangga dan main petak umpet. Alasannya nanti akan kalian tahu sendiri. Nah, melihat buku dongeng itu, Min pun meminta Penada membacakannya. Setidaknya momen itu dapat mengobati kerinduannya kepada sang ibu. Namun, tulisan nama Fare di buku itu malah mengingatkan si Penada dengan putrinya, membuatnya tersadar kalau yang dirindukannya adalah putrinya yang asli. Karena itu, ia pun ke ruang bawah tanah mencoba sekali lagi mesin itu, siapa tahu berhasil. Dan benar aja, awan hitam itu pun muncul dan terkoneksi di masa depan, tepatnya saat Pare berada di rumah itu. Dan inilah alasan mengapa si Min yang pakai topeng selalu muncul di masa depan dalam bentuk hologram. Termasuk malam itu, Pare yang mengejar Min bertopeng membuka lemari tersebut, membuatnya terjebak di lorong waktu dan muncul di tahun 1992. Tepat di hadapan ibunya. Nah, Wati yang sampai di rumah itu bingung karena hanya menemukan ponsel si Pare di depan lemari. Segera memanggil timnya untuk mencari. Sementara si Pare yang gak tahu kalau dirinya kembali ke tahun 92 sangat terkejut mengapa ibunya masih hidup. Meminta segera dikeluarkan dari tabung itu sambil menjelaskan kalau pistol itu hanya dipakainya untuk membela diri. Tapi kan si Penada yang gak tahu itu anaknya dari masa depan jadi ketakutan, menyuruhnya berbalik lalu segera mengambil pistol itu dan mengunci kembali tabungnya. Jelas dong Pare bingung mengapa ibunya kasar kepadanya, namun tentu saja si Penada juga semakin bingung. Mana mungkin sih ia punya anak segede itu. Kembali ke masa sekarang, mereka yang menemukan koper tersebut tambah yakin kalau Pare itu memang ada masalah dengan suaminya. Tapi karena Pare belum ditemukan, mereka pun menggeledah seisi rumah, termasuk ruang kerja si Penada, menemukan beberapa keanehan, termasuk foto 2 orang meninggal itu. Dan saat ke ruang tengah, Wati semakin bingung setelah menemukan boneka kertas yang wajahnya dicoret-coret. Gak berapa lama si Nate datang, sehingga Wati menjelaskan apa yang terjadi dan bertanya tentang ruang bawah tanah itu, membuat Nate terdiam sejenak, seolah-olah merahasiakan sesuatu, hanya menjelaskan kalau itu ruang kerja yang selalu dipakai si Penada. Tapi saat ditunjukkan foto itu, Nate pun ngaku bahwa itu adalah si Pare dan suami si Penada yang sudah meninggal 30 tahun lalu, membuat mereka bingung kalau Pare sudah meninggal, lalu siapa wanita yang dipanggil Pare itu. Nah, jawaban dari semua itu ada di tahun 92, di mana Pare bertanya-tanya mengapa sang ibu mengurungnya di sana, menjelaskan kalau ia tuh sudah tumbuh dewasa dan sedang mencari anaknya yang hilang. Jelas dong si Penada gak mau Min yang dianggapnya anak sendiri direbut darinya, tetap mengurung Pare di sana, lalu mengambil pistol dan pergi. Gak hanya itu, ia mengunci ruangan tersebut dan saking gak maunya anaknya direbut, ia pun menyuruh Nate melakukan sesuatu. Kembali ke masa sekarang, Wati yang balik ke kantor bingung dengan mobil hitam itu terparkir di sana. Tapi gak peduli karena ia harus menyusun ulang kasusnya, mengapa ada 2 anak bernama Pare dan mengapa Pare masih hidup padahal sudah meninggal. Tiba-tiba atasan memanggilnya memperkenalkan Yuta Chai yang ternyata seorang petinggi polisi. Dan tahu kalau mobil hitam itu milik Yuta Chai, Wati jelas curiga kalau dialah pelakunya, membuat mereka berdebat panjang. Apalagi Wati tahu kalau Yuta Chai itu kasar kepada si Pare. Ya, sebagai seorang wanita, Wati tentu gak suka dengan pria seperti Yuta Chai. Mencoba menenangkan diri di ruang dokumen, tapi karena itulah ia malah menemukan dokumen kasus tahun 92 yang terjadi di rumah itu. Terkejut karena salah satu barang buktinya tuh adalah pistol yang belum diproduksi di tahun 92. Kembali ke masa lalu di mana Nate ditugaskan menjaga ruangan tersebut, namun Fare tiba-tiba pingsan.
Jelas dong Nate yang panik mencoba menolongnya, namun ya, Pare mencoba kabur apalagi mendengar suara putrinya di luar. Ia segera memanggil nama putrinya. Kan si Min yang lagi main petak umpet bingung dengan apa yang ada di balik pintu itu. Tapi ya, si Nate segera menyekap si Pare, sedangkan si Penada menjelaskan kepada Min kalau nggak ada apapun di sana, melarang Min masuk ke ruangan tersebut. Dan setelah Min pergi, nah kembali ke masa sekarang, Wati meminta rekannya mencari tahu tentang pistol tersebut. Tapi masalahnya, kasus tahun 92 itu ditangani oleh ayah Wati yang juga seorang polisi. Membuat Wati gelisah karena ia memang sudah nggak cocok dengan ayahnya. Meskipun begitu, ia tetap melanjutkan penyelidikannya, yaitu membuktikan alibi Yutachai di malam Pare menghilang. Ya, menurut Cupatkai, malam itu ia bersama Yutachai di hotel, sehingga Wati memeriksa CCTV hotel tersebut. Dan benar aja dong, alibinya terbukti, meskipun kedua pria itu ternyata main perempuan di sana. Membuat Wati sangat kecewa, ternyata Cupatkai yang dicintainya juga mengkhianatinya. Beralih ke masa lalu, di mana Nate membawa Pare ke suatu tempat, namun Pare yang bangun malah mengira Nate yang memegang pistolnya ingin membunuhnya. Jadinya, ya mobilnya terbalik dan meskipun penuh luka, Pare segera mengambil pistol tersebut dan kembali ke rumah itu demi mengambil putrinya. Nah, sesampainya di pohon karet itu, ia pun lega melihat Min di sana. Tapi Min, ya, sama persis dengan apa yang dilihat Min di masa depan. Tapi si Penada segera mengajak Min masuk karena tahu apa yang terjadi di balik pohon itu. Nah, yang menyerang Pare ternyata si Nate yang kesel akibat ulah Pare tadi. Ia hampir mati. Tapi sebelum pingsan, Pare pun diam-diam mengambil batu. Dan saat terbangun, ia sudah ada di dalam tabung itu. Beralih ke masa depan, di mana Wati lagi-lagi dikejutkan dengan pistol itu yang sudah diidentifikasi, yang ternyata diproduksi tahun 2006 dan pemiliknya adalah suami si Pare. Alhasil, daripada bingung mengapa pistol itu ditemukan di kasus tahun 92, Wati pun terpaksa ke rumah ayahnya yang tinggal sendiri setelah bercerai akibat KDRT. Ya, meskipun benci kepada ayahnya, Wati tetap harus menanyakan kasus tersebut. Namun ayahnya juga bingung dengan kasus itu, apalagi dengan pistol tersebut serta secari kertas yang berisi angka macam nomor lotre. Intinya, korban yang gak ketahuan identitasnya itu tewas terjatuh dari lantai 2, tapi nggak ada yang ditangkap karena Nate dan Penada sedang membela diri. Intinya, ia menyuruh Wati pergi saja karena sudah muak melihatnya. Kan Wati jadi marah, bisa-bisanya seorang ayah nggak membela putrinya. Nah, sekembalinya di kantor, Wati pun memajang foto-foto korban di tahun 92 itu. Yakin kalau kasus tersebut ada hubungannya dengan kasus sekarang. Karena yang gak masuk ke akal adalah pistol itu. Ya, gimana mau masuk akal kalau ini berhubungan dengan mesin waktu. Di mana saat itu si Penada memberikan pistol itu kepada si Nate buat jaga-jaga, siapa tahu wanita gila itu memberontak. Gak berapa lama Pare pun terbangun, bertanya apa salah dan dosanya hingga disekap seperti itu. Toh ia hanya ingin mengambil putrinya. Tapi Nate yang gak diberitahu oleh si Penada dari mana wanita gila ini berasal tentu gak peduli karena ia hanya menjalankan tugasnya. Pare sih menjelaskan kalau dirinya tuh adalah anak si Penada bernama Pare. Tapi Nate gak percaya, toh si Pare sudah meninggal setahun lalu. Segera menunjukkan foto Pare yang asli. Nah, kembali ke masa sekarang, Wati baru nyadar kalau luka korban di kasus 92 sama persis dengan boneka kertas yang wajahnya dicoret macam hangus terbakar. Alhasil, ia pun memeriksa semuanya kembali, membuatnya ngerti kalau Pare ada di rumah itu. Nah, kembali ke masa lalu, Min yang biasanya melihat hantu saat makan jelas takut berada di sana, di mana listrik tiba-tiba padam. Jadinya, si Penada pun menyalakan generator. Di saat yang sama, Pare yang melihat foto Pare yang asli akhirnya ngerti apa yang terjadi. Apalagi tahu kalau itu tuh di tahun 92. Ia pun memohon agar penjaga ini mengeluarkannya. Tapi karena Nate malas berdebat,
ia pun mengunci pintu ruangan itu sambil berjaga di luar. Nah, sebagai seorang ibu, Pare tentu gak akan membiarkan anaknya diambil begitu saja, menggunakan batu itu untuk memecahkan kaca, lalu membuatnya harus berdarah-darah. Sialnya, Sinate sudah bersiap di hadapannya, tapi Pare sudah gak peduli, langsung mengambil kaca, lalu menusuk mata Sinate. Dan karena itulah ia baru tersadar kalau pria ini tuh adalah Sinate. Yah, Pare lah gadis psikopat yang diceritakan Nate waktu itu. Dan Pare jugalah gadis familiar yang pernah dilihat Sinate. Tapi semuanya sudah terjadi. Pare yang keluar mengunci ruangan itu lalu naik ke atas mencari putrinya. Yang menjadi alasan mengapa tangga rumah itu penuh noda darah. Nah, melihat putrinya di kamar, ia pun langsung nangis setelah perjuangan panjang. Ia dapat menemuinya, namun ya, si penada jelas gak membiarkannya, di mana Pare berusaha menjelaskan kalau dirinya tuh adalah Pare dan Min adalah cucunya si penada, terjebak di sana karena lorong waktu yang diciptakan si penada sendiri. Tapi tentu saja si penada gak percaya, membuat Pare gak ada pilihan, terpaksa menodongnya. Untungnya ibunya gak kena, di mana Pare memohon agar putrinya dikembalikan. Alhasil karena merasa terancam dan gak mau kehilangan anaknya lagi, si penada pun mendorongnya. Yah, Pare terjatuh di sana, di mana lampu yang sempat ditabraknya tadi terbakar dan terjatuh tepat di wajahnya. Dan itu terjadi tepat di jam 3 dini hari, menjawab semua misteri yang terjadi di masa depan. Di mana Wati yang akhirnya tahu semua itu hanya bisa menangis melihat foto Pare yang jadi korban di tahun 92. Termasuk kertas yang dikiranya nomor lotre, ternyata adalah nomor teleponnya yang diberikannya pagi itu. Gak berapa lama, Cupatkai bersama suami si Pare datang, tapi Wati langsung menonjoknya, menyalahkannya atas semua kejadian ini. Bisa-bisanya seorang suami gak melindungi istrinya karena sibuk selingkuh. Ya, sebagai wanita, Wati memutuskan untuk membesarkan anaknya sendiri daripada menderita seperti si Pare, gak peduli lagi dengan Cupatkai yang juga suka selingkuh. Singkatnya, Wati pun melahirkan dengan selamat, di mana Udin selalu hadir membantunya. Tapi Wati yang tahu kalau Udin punya rasa kepadanya. Ya, saat ini Wati butuh waktu sendiri. Sementara di tahun 92, Min yang melihat ibunya meninggal seketika hilang ingatan. Tapi bukannya diobati, si penada malah membiarkannya segera menghancurkan mesin waktu itu, lalu mengajak Min pindah ke Bangkok untuk memulai awal yang baru. Dan plot twistnya adalah ya, Min yang hilang ingatan taunya dirinya bernama Pare, anak kandung dari si penada. Di mana mereka pun pergi meninggalkan si Pare yang menjelma menjadi hantu di rumah tersebut. Dan inilah alasan mengapa pintu jendela selalu terbuka, akibat hantu Pare yang tahu semua kejadian itu selalu menunggu kedatangan putrinya. Nah, tahun demi tahun pun berlalu. Pare yang tumbuh dewasa membuat si penada nangis, baru nyadar kalau gadis yang dibunuhnya di tahun 92 adalah putrinya. Tapi ia nggak bisa membocorkannya karena rasa bersalahnya. Singkatnya, Pare berkarir sebagai jurnalis, dan karena pekerjaannya itulah ia bertemu dengan Yutachai, membuat cinta mereka bersemi dan akhirnya menikah. Gak berapa lama si penada sekarat, tapi ia hanya terus menangis apalagi melihat putrinya. Ya, itulah kata-kata terakhir si penada yang menjadi judul drama ini. Nah, bertahun-tahun kemudian Pare berusaha membesarkan putrinya sambil menahan rasa sakit dari kekerasan suaminya. Hingga suatu malam ia yang berniat kabur meminta putrinya sembunyi di lemari, di mana ia hampir membunuh Yutachai. Dan karena itu ia pun kabur bersama putrinya, seperti apa yang terjadi di awal drama, sampai ke rumah berhantu itu dan terjebak di tahun 92, lalu mengulang lagi kisah kelamnya, yang artinya putrinya adalah dirinya yang tumbuh dewasa lalu melahirkan putrinya yang nantinya akan menjadi dirinya. Dan gokilnya guys, dirinya juga yang menjadi hantu yang menghantui dirinya sendiri karena rindu dengan putrinya yang juga adalah dirinya. Begitu aja terus, gak ada tamat-tamatnya.
Intinya, drama ini mengajarkan kalau betapa sibuknya kita, luangkanlah waktu buat anak dan keluarga. Toh, kenangan masa itu nggak akan pernah terulang. Karena ketika anak sudah dewasa, mereka akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Sekian dari saya dan terima kasih.